Shalom saudaraku sekalian, kita bertemu lagi dalam renungan pada hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang indah boleh kembali lagi membasahi hati kami yang kering, boleh menyerang jiwa kami yang mungkin lesu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah dalam perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai ke 24. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Saudara, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca adalah bagian akhir dari rangkai perjanjian Allah dengan umatnya saudara. Mulai dari pasal 20 kalau kita lihat saudara hingga pasal yang kita baca tadi, Tuhan sudah memberikan berbagai peraturan dan perjanjiannya kepada Israel. Aturan tentang kebaktian, tentang hak budak, tentang jaminan harta, bahkan aturan-aturan yang lain. Menariknya saudara, di akhir penjabaran Allah tentang aturan-aturannya dan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, Allah menutup aturan-aturannya itu dengan bagian yang barusan kita baca. Di ayat ke-20 ayat 21 dikatakan saudara, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Saudara, hal yang menarik di sini dikatakan adalah Allah memberikan seorang malaikat yang akan berjalan di depan bangsa Israel. Dan malaikat Tuhan ini saudara akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Timbul pertanyaan di sini, siapakah malaikat Tuhan itu? Ada berbagai pendapat yang mengatakan saudara. Yang pertama, malaikat di sini adalah awan kemuliaan yang memimpin orang Israel baik siang maupun malam. Namun awan itu adalah benda mati, sedangkan malaikat Allah adalah pribadi yang hidup, bergerak dan dapat berbicara. Yang kedua saudara, malaikat ini adalah manusia. Karena kata Ibrani yang dipakai adalah malaikat, yaitu malak yang berarti utusan. Sebagai utusan Allah, malaikat dianggap tidak harus makhluk surgawi. Bahkan ada yang meyakini bahwa malaikat ini adalah Musa. Namun Musa tidak pernah memasuki tanah perjanjian, sedangkan malaikat ini dikatakan akan memasuki tanah perjanjian dan menaklukkan musuh-musuh Israel. Pendapat lainnya merujuk kepada Yosua, karena Tuhan menyebut dia sebagai malaikat karena perbuatan yang perkasa yang dapat dilakukannya, yaitu dia bisa berperang, memenangi peperangan melawan musuh-musuh Israel. Namun saudara, pendapat ini pun kurang tepat. Pendapat ketiga yang dimaksud adalah malaikat dalam arti kata yang biasa. Jika benar demikian, maka malaikat ini merupakan malaikat pelindung yang diutus untuk menjaga keamanan orang-orang Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Tapi pendapat ini pun kurang tepat. Nah, pendapat yang keempat, malaikat ini merujuk kepada Yesus Kristus. Inilah pengertian yang tepat untuk memahami siapa malaikat yang Allah utus untuk berjalan di depan bangsa Israel. Hal ini ditegaskan bahwa di dalam ayat ke-21, malaikat ini punya kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni dosa.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah saja? Jelas ini hanya dapat dilakukan oleh Allah. Lalu malaikat ini juga menyandang nama Allah. Ya, Allah sendiri namanya disandang oleh malaikat ini. Tidak ada pribadi satupun yang layak menyandang nama Allah selain Allah itu sendiri. Nah, uraian tentang malaikat ini memberi kita kesan bahwa malaikat ini bukan malaikat biasa. Ciri-ciri malaikat ini merujuk kepada ciri-ciri Tuhan sendiri. Dan jelas malaikat yang diutus ini merujuk kepada diri Yesus Kristus. Jadi kehadiran malaikat ini setara dengan kehadiran Allah itu sendiri. Ketika Allah mengutus malaikatnya, saudara, yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel adalah memperhatikannya dan mendengarkan perkataannya. Jika mereka mendengarkannya, apa yang dikatakan oleh malaikat itu, maka bangsa Israel akan mendapatkan berkat dan pemeliharaan dari Allah. Allah memberi malaikat, yaitu dirinya sendiri, untuk memimpin umatnya. Respon yang harus dilakukan oleh umatnya adalah mendengarkan perkataannya. Saudaraku, ada perbedaan besar antara mendengar dengan mendengarkan. Saudara, mendengar itu hal yang dasar yang Allah berikan bagi semua manusia. Semua manusia yang sempurna Allah berikan pendengaran yang baik. Engkau dan saya dapat mendengar. Tetapi orang yang mendengar belum tentu ia bisa mendengarkan. Sekali lagi, orang yang mendengar belum bisa mendengarkan dengan baik. Mendengarkan itu lebih dalam dari sekedar mendengar. Mendengarkan berarti fokus pada satu hal dan menaruh perhatian dari apa yang seorang itu dengar. Sehingga mendengarkan itu akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Demikian juga dengan setiap kita, saudara. Apakah selama ini kita benar-benar mendengarkan suaranya? Atau kita hanya sekedar mendengar saja tanpa kita memberi perhatian khusus? Atau selama ini kita hanya mendengar suara Tuhan, tetapi kita tidak melakukan karena kita tidak mendengarkan dengan baik suara dari Tuhan itu. Saudara, masih adakah waktu di mana kita benar-benar dapat mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita? Apakah masih ada telinga yang sampai sekarang belum bisa memusatkan pendengaran kita kepada Tuhan? Atau saudara, mungkin hidup kita terlalu bising dengan keramaian hidup. Kesenangan kita, ambisi kita, hobi kita, bahkan pekerjaan kita, jangan-jangan telah membuat kita tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suara Tuhan adalah penuntun arah jalan kehidupan. Lalu kalau kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, arah jalan kehidupan seperti apa yang mau kita harapkan? Untuk itu, saudara, renungan hari ini mendorong kita untuk kembali mengajarkan kita, memberi pendengaran, mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh, dan memberi perhatian yang lebih. Agar kita bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan supaya Tuhan dapat menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Kami boleh kembali diingatkan untuk kami boleh belajar Tuhan. Menaruh telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu Tuhan yang terus berbicara bagi hidup kami. Tuhan, ampuni kami, mungkin selama ini hidup kami terlalu bising Tuhan dengan kegiatan-kegiatan kami. Dengan hobi-hobi kami, dengan kesenangan-kesenangan kami. Sampai kami lupa Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan agar hidup kami boleh senantiasa hidup akan penuh dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.